Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Surti Ramadhani. Di sini saya sebagai orang pertama untuk menjelaskan cara pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov pada variabel X dan Y. Baik, saya jelaskan sedikit. Jika nilai signifikannya 0,05, maka nilai residual tersebut berdistribusi normal. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka nilai residual tersebut berdistribusi normal. Baik, di sini kita telah menyediakan dua aplikasi, di mana aplikasi pertama itu adalah aplikasi Excel dan yang kedua itu aplikasi SPSS. Kemudian kita masuk ke aplikasi Excel. Di bagian variabel struktur modal X atau di bagian variabel X, bagian total kita copy dari yang pertama sampai terakhir. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Di bagian data view, di var kita paste, kita kembali ke aplikasi Excel. Kita ke set 2, di mana kita akan mengcopy variabel Y. Kita copy dari pertama sampai terakhir. Lalu kita kembali ke aplikasi SPSS. Di bagian data view, di bagian var 2, kita baik di bagian name, kolom pertama kita ganti X dan kolom kedua kita ganti menjadi Y. Kemudian di bagian desimal kita ganti menjadi 0. Di bagian label kita ganti menjadi religiusitas. Di bagian kolom kedua kita ganti menjadi agresivitas. Baik, setelah datanya seperti ini, kita kembali ke data view. Kemudian kita ke analyze. Kemudian ke regression. Lalu ke linear. Kemudian religiusitas X kita klik, kemudian kita pindahkan ke independence, dan agresivitas kita pindahkan ke dependent. Kemudian save. Kemudian di bagian residual kita klik di unstandardized. Kemudian continue. Kemudian oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perkenalkan, nama saya Aldi. Selaku pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang nilai residualnya. Jadi ini adalah di dalam laptop saya nilai residualnya untuk menguji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Mulai dari variabel integrate atau remove, yang kedua model summary, dan yang ketiga ada ANOVA,
Baik, di sini kami sudah mendapatkan nilai residualnya. Caranya kita masuk ke analyze. Kemudian kita pilih non parametric text. Selanjutnya ke legis dialog, terus ke satu sampel K sampai S. Selanjutnya understand understand dari sisi kiri tadi kita copy ke text variable list. Understand dessert. Selanjutnya kita oke. Masuk. Baik, jadi di sini kita akan menguji menggunakan nilai residual Kolmogorov Smirnov. Ini nilainya. Kita sudah melihat nilai residual Kolmogorov Smirnovnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Saya di sini sebagai orang pertama yang akan menjelaskan mengenai uji linearitas. Di sini kami telah menyiapkan dua aplikasi. Yang pertama ada aplikasi SPSS dan yang kedua ada aplikasi Excel. Baiklah, kita langsung saja ke aplikasinya, yaitu aplikasi Excel. Di sini kita akan mengcopy total dari variabel X. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Excel untuk mengcopy variabel Y-nya. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi SPSS untuk mempaste tadi. Setelah kita mengkopi tadi, selanjutnya kita masuk ke variabel view. Di sini kita akan mengubah namanya dulu menjadi X dan Y. Di mana baris pertama itu X dan di baris kedua itu adalah Y. Kemudian labelnya kita isi dengan religiositas dan juga agresivitas. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Kemudian kita uji linearitasnya. Kita langsung saja ke caranya, yaitu kita klik analyze, kemudian
means, kemudian diklik means, kemudian yang religiositasnya itu kita pindahkan ke independent list. Kemudian agresivitasnya kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita klik options. Kemudian kita checklist test for linearity. Kemudian kita klik continue. Kemudian klik OK. Baiklah, selanjutnya keluar hasil tes linearity. Selanjutnya ke arah ANOVA table. Di mana kita bisa melihat di sini jika nilai signifikasinya deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang pertama, kita copy data tabulasi variabel X ke aplikasi SPSS. Kita copy. Kemudian kita paste ke aplikasi SPSS. Begitupun juga dengan variabel Y. Caranya masih tetap cara yang sama, yaitu kita copy semua data tabulasi pada variabel Y. Kemudian kita paste ke aplikasi SPSS. Setelah itu kita ke variabel view. Nah, di sini kita ubah nama var-nya menjadi X dan var yang kedua kita ubah jadi Y. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0 dan labelnya kita beri nama pada variabel X yaitu religiositas. Dan pada variabel Y kita beri label agresivitas. Nah, kita kembali ke data view. Untuk pengujian regresi linear sederhana, yang pertama kita pilih analyze, kemudian regression, kemudian kita pilih linear, kemudian religiositas atau variabel X-nya kita pindahkan ke independen dan agresivitas atau variabel Y-nya kita pindahkan ke dependen. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini sudah diketahui bahwa nilai R hitungnya adalah 0,04. Yang berarti kurang dari 0,5, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel religiositas atau dengan kata lain variabel X ada pengaruh terhadap variabel Y. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.